Laporan The Economist yang mengkritik kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia terus menjadi perbincangan di kalangan akademisi dan ekonom nasional. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengaku menemukan sedikitnya 8 poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah dari laporan tersebut. Saya menemukan 8 poin yang layak untuk di-highlight dari laporan The Economist. Dan semoga dengan menyebut 8 ini lebih didengar oleh Bapak Presiden, tutur Wijayanto dalam diskusi bertajuk Menakar Akurasi Laporan The Economist. Apakah Indonesia menuju jurang? Jakarta Selatan, Jumat, 22 Mei 2026. Poin pertama yang disorot adalah program makan bergizi gratis, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, yang dinilai mencerminkan pola reverse planning, yakni program diputuskan lebih dulu lalu diperbaiki sambil berjalan. Ia menilai pola tersebut juga terlihat dalam pembentukan sejumlah lembaga dan program pemerintah yang terus berubah arah dan fungsi dalam waktu singkat. Menyedot dana luar biasa, itu sudah banyak dibahas. Tetapi bagi saya yang paling mengkhawatirkan adalah 2 program ini seolah-olah menjadi karakter dari cara pemerintah kita menyusun program. Apa itu? Reverse planning. Diputuskan dulu, mulai jalan, sambil diperbaiki, ungkap Wijayanto. Poin kedua, berkaitan dengan tantangan fiskal dan potensi penurunan peringkat utang Indonesia. Wijayanto menyebut laporan S&P Global Ratings yang dikutip The Economist menyoroti rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara yang dinilai cukup tinggi. Kalau didonggrade dari BBB menjadi BBB-, hitungan kasar saya suku bunga SBN itu akan naik, bisa hingga 1%. Lalu suku bunga korporasi biasanya lebih tinggi lagi, ujarnya. Selain itu, di poin ketiga ia juga menyoroti komunikasi pemerintah yang dinilai buruk dan kerap menimbulkan kontroversi di ruang publik. Para pejabat kita itu banyak yang salah pilih. Pertama, salah pilih kata. Yang kedua, salah pilih tempat, ungkap Wijayanto. Wijayanto juga menilai pembentukan Danantara terlalu dibebani banyak tugas di saat institusi tersebut masih dalam tahap awal pengembangan. Baru dibentuk, belum ada visi misi, belum ada SOP, organisasinya masih belajar, baru nyiapin kantor, dikasih tugas yang maha berat, ujarnya. Poin kelima adalah soal independensi Bank Indonesia yang menurutnya mulai dipertanyakan, terutama terkait isu burden sharing dan penempatan figur yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan. The Economist juga menghiglig Tommy Jiwandono yang masih ada hubungan saudara dengan Pak Presiden diangkat menjadi salah satu deputi gubernur BI. Ada rumor yang mengatakan beliau akan didorong untuk bisa menjadi gubernur BI seperti bapaknya. Tetapi begini, kalau itu terjadi sangat wajar ketika orang mulai mempertanyakan independensi BI. Terangnya. Poin ke-6 soal kepastian iklim berusaha. Wijayanto juga mengingatkan kondisi iklim usaha nasional yang menurutnya kini bukan lagi sekadar tidak pasti, tetapi mulai menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku usaha. Dulu iklim berusaha kita tidak pasti, sekarang iklim berusaha kita menakutkan. Ada banyak kasus kriminalisasi kebijakan, ucapnya. Menurut dia, situasi tersebut membuat banyak investor memilih sektor bisnis dengan rantai pasok pendek dan risiko lebih rendah dibanding sektor manufaktur berteknologi tinggi. Poin ke-7, Wijayanto menyoroti praktik penegakan hukum yang dinilai tebang pilih dan poin ke-8 adalah kondisi demokrasi yang disebutnya tengah memasuki musim dingin. Kita juga bisa melihat dari peran DPR yang tidak ada lagi dinamika, tidak ada lagi kritik dan lain sebagainya, ungkapnya.